Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau review buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Dalam video kali ini aku review buku bab 2 tentang kebahagiaan adalah masalah. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Nah teman-teman, aku mau review tentang bab 2 yang ditulis oleh Mark Manson dalam Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Kalau bahasa Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving Fuck. Ini merupakan buku terlaris ya menurut versi majalah New York Times dan Global and Mail. Tapi di Indonesia juga termasuk salah satu buku yang banyak dicari dan pernah menjadi trending nomor 1 buku yang di atas di Gramedia itu yang nomor 1 buku yang dicari. Sebenarnya aku baca buku ini udah lama, sejak tahun 2009 ya, 2019. Berarti kan udah 1 tahun ini, 1 tahun, dan kayaknya tuh kenapa kok orang-orang suka, kok aku biasa aja gitu. Tapi ternyata setelah aku baca yang kedua, akhirnya aku paham ternyata ini memang mungkin waktu pertama aku baca itu pikiranku nggak tenang. Kalau sekarang kan lockdown, akhirnya tenang. Jadi kalau teman-teman pengen beli, ini masih ada ya di Gramedia. Harganya kemarin aku beli 67.000 di Gramedia. Benar-benar ini benar-benar bagus, tapi harus dicermati karena ini kan seperti buku terjemahan ya. Jadi kayak bahasanya tuh agak belibet gitu loh. Karena buku terjemahan kayak di logika sama bahasa kita kok gini ya gitu, karena ini bahasa terjemahan. Nah, Mark Manson itu adalah seorang penulis blog dan terkenal dan banyak pembacanya. Akhirnya dia menerbitkan bukunya. Ini adalah buku yang pertama, dan buku yang kedua itu ada juga tulisan Mark Manson itu kalau di Indonesia kan judulnya Segala-galanya Ambiar gitu loh. Tapi aku belum baca, aku masih baca yang ini. Nah, setelah 2 kali aku baca, aku ingin menyimpulkan kalau buku ini bagus. Dan dalam video kali ini aku mau review tentang bab 2-nya ya. Kalau bab 1-nya kan udah aku review di video sebelumnya, yang 3 hari lalu sebelum aku buat video ini kan. Nah, dalam bab 2 ini Mark itu kayak menjungkir balikan pikiran kita bahwa kebahagiaan itu adalah masalah. Nah, ini dia mencontohkan tokoh yang pasti kalian kenal, yaitu adalah tokoh pembawa ajaran Buddha yang namanya Siddhartha. Nah, teman-teman sudah tahu belum gimana Siddhartha kisahnya? Pasti ada yang sudah tahu ya. Tapi aku mau bahas lagi. Jadi Siddhartha itu adalah yang ditulis di dalam buku ini. Siddhartha itu adalah keturunan dari kerajaan Kapilavastu India, dari Raja Suddhodana. Jadi dia seorang pangeran. Nah, hidup Siddhartha itu nggak pernah diliputi oleh rasa sedih, rasa sakit, semuanya itu kayak terpenuhi itu loh. Kan dia pangeran ya. Kalau sekarang kayak Pangeran William ya, Pangeran Charles gitu, yang dari kerajaan Inggris. Dan mungkin kalau di Indonesia ada Sultan Hamengkubuwono atau putra-putri sultan atau sultan itu, atau sunan di kerajaan Surakarta itu kan sepertinya tidak akan pernah mengalami masalah yang serius. Pasti hidupnya itu bahagia. Nah, dan Siddhartha ini ternyata kebahagiaan itu masalah. Jadi kebahagiaan di sini maksudnya itu keberlimpahan harta ya, kalau saya simpulkan. Keberlimpahan harta, kesenangan, kayak semuanya itu terpenuhi. Terus kemudian kemewahan itu adalah masalah bagi dia. Walaupun semua terpenuhi oleh ayahnya, Siddhartha itu merasakan dirinya itu ada yang sesuatu yang hampa di dalam dirinya. Dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang hampa di dalam dirinya itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari istana. Dia malam-malam itu loncat pagar, mungkin ya, pagar tembok istana yang tinggi itu dia loncat. Kemudian dia menyelinap ke rumah-rumah penduduk. Nah, di dalam rumah-rumah penduduk itu kayak
Siddhartha tuh kayak tertampar gitu loh wajahnya. Oh ternyata orang itu ada yang mati ya, ternyata orang itu ada yang tua, orang itu ada yang sakit-sakitan, orang itu ada yang mati juga gitu. Ternyata di dalam tembok istana yang sangat megah itu semuanya itu semu gitu loh, semuanya hampa. Ternyata hidup itu tidak seindah di istana gitu. Hidup itu adalah suatu perjalanan panjang dan perjuangan panjang untuk menerima kegagalan dan kegagalan demi kegagalan untuk mencapai hidup yang bahagia gitu. Akhirnya Siddhartha ini memutuskan untuk tidak kembali ke istananya dan kayak apa namanya, berpetualang, kayak apa ya, mengembara gitu ya, kayak mengembara gitu. Dia mencari kayak guru-guru spiritual. Kalau kita mungkin cari guru agama gitu ya, dia mencari guru-guru spiritual. Dan pada saat itu kan di India kan juga banyak ya ajaran Hindu, dia juga berguru ke ajaran Hindu kan, karena Siddhartha kan memang agama mulanya kan Hindu ya. Akhirnya dia mencari kayak brahmana gitu, mencari guru spiritual dan ingin mengisi kekosongan hatinya. Ternyata setelah banyak sekali guru spiritual yang didatangi oleh Siddhartha itu kayak hampa gitu loh, tetap hampa. Sebenarnya hidupku itu buat apa gitu? Kenapa aku nggak menemukan jati diriku, nggak menemukan inti dari segala inti kehidupan itu apa? Nah akhirnya Siddhartha melakukan semedi selama 49 hari di suatu pohon yang namanya pohon Bodhi. Dan setelah 49 hari itu bersemedi, kayak meditasi juga gitu, akhirnya dia mendapatkan pencerahan. Nah, dan pencerahan itu akhirnya disebarkan ke seluruh pelosok dunia yang sekarang dikenal dengan ajaran Buddha itu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam ajaran-ajaran Siddhartha ini adalah salah satunya yang aku suka dari buku ini, Mark Manson itu menulis bahwa kebahagiaan bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan gitu. Jadi kalau kita tidak merasakan nikmatnya duniawi, kayak kita itu merasakan kenikmatan duniawi itu hanya semu gitu loh. Merasakan kenikmatan duniawi itu hanya semu, dan kenikmatan duniawi itu membuat kita juga menderita. Ini bisa kelupas di OCI itu, mungkin maksudnya kenikmatan duniawi itu membuat menderita itu kalau kita itu seperti diperbudak oleh uang. Uang memang penting, tapi kita jangan sampai diperbudak oleh uang gitu loh. Dan kenikmatan duniawi itu memang menderita kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau umpamanya orang dikasih 10 gunung emas oleh Tuhan gitu, rezeki yang banyak istilahnya, tapi kalau di dalam hatinya itu tetap kurang, ya udah tetap kurang aja. Jadi yang dimaksud ini adalah kenikmatan duniawi itu adalah kesengsaraan gitu. Nah terus itu ya, jadi Siddhartha berkata seperti itu intinya, bahwa kebahagiaan itu bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan. Jadi bahagianya seseorang lain dengan bahagianya orang lain, sesama orang manusia itu nggak sama bahagia gitu. Kamu kayaknya miskin tapi kamu bahagia gitu. Kamu kayaknya kaya, kamu bahagia, belum tentu juga gitu. Pokoknya intinya itu bagaimana kita memandang dunia. Nah, Mark Manson itu juga menulis bahwa menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan tidaklah selalu berguna. Rasa sakit dapat sewaktu-waktu menentukan hidup mati kita. Jadi semua kegagalan itu jangan dihindari gitu. Kalau umpamanya kita gagal, hadapi aja. Karena semakin kita diasah oleh kegagalan, kita akan menemukan suatu kesuksesan gitu. Jadi orang itu pasti ditanya, kamu ingin apa di dalam hidup? Pasti ingin bahagia, ingin punya pekerjaan yang sukses, ingin anak-anak yang cerdas bahagia, ingin anaknya, pokoknya intinya kebahagiaan ya. Tapi orang tidak pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu
didapat tidak secara instan, tidak seperti menggoreng Indomie gitu. Kebahagiaan itu harus ada yang harus harga dibayar untuk mencapai kebahagiaannya. Kalau menginginkan pekerjaan yang bagus, contohnya orang harus bertahan dengan bos yang gak play misalnya, atau bos yang kurang ajar misalnya. Untuk mendapatkan jabatan orang harus menjilat gitu. Jadi kan berarti bener kan kalau kebahagiaan itu adalah masalah. Jadi orang itu nggak mau melihat masalahnya, orang itu intinya bahagia. Nah, dan orang itu berpatokan kepada seandainya aku punya mobil. Lah orang kan nggak tahu masalahnya kalau orang punya mobil apa, harus bayar cicilan misalnya, harus bayar kayak apa, kredit leasing mobil ya, terus harus pajak kendaraannya juga banyak gitu, dan harus bekerja keras pastinya kalau pingin mobil gitu. Nah, terus orang pingin rumah tapi dia nggak pingin kerja keras, dia lewatnya jalur KPR. Pasti kan juga ada masalah di dalam kebahagiaan yang membeli rumah KPR itu. Pasti dia sulit tidur karena ada banyak cicilan gitu. Kalau memang ekonominya itu cukup nggak apa-apa, kan terkadang orang itu ekonominya kurang cukup tapi dia mengimbangi tetangga, akhirnya dia beli KPR biar tetangganya nggak nyinyir gitu. Nah, itu semua masalah. Kebahagiaan yang kita inginkan itu adalah semuanya masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Jangan kayak malah lari dari masalah. Itu intinya di dalam buku ini. Terus ada lagi, kebahagiaan itu adalah hasil dari memecahkan masalah tadi. Kalau kita pingin pendapatan gaji tinggi atau naik jabatan, bagaimana kita mengatasi masalah itu? Contohnya kalau mamanya kita kerja terus kita ingin jabatan tinggi, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Berarti kan kebahagiaan itu adalah cara menyelesaikan masalah. Umumnya karena gaji tinggi kan pasti juga pengeluaran tinggi lah. Bagaimana juga memecahkan masalah dalam bidang pengeluaran sehari-hari gitu. Nah, jadi di dalam buku ini juga diceritakan bahwa kebahagiaan itu merupakan suatu bentuk tindakan. Jadi tidak tiba-tiba jatuh dari langit dan kita diberi kebahagiaan kayak menang lotre. Ya memang menang lotre kan biasanya bahagia ya, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola lotre yang kita terima dengan baik, itu pasti juga akan miskin lagi kan. Jadi kebahagiaan itu merupakan tindakan dan sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diimpikan atau diberikan secara cuma-cuma atau secara ajaib gitu. Contohnya kalau kebahagiaan secara ajaib lotre tadi ya, ujuk-ujuk kayak lotre terus baru jatuh miskin lagi gitu. Jadi itu. Terus ini ada lagi yang menarik. Kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi hidup kita, namun sebenarnya kita tidak pernah merasa sangat berbeda. Kita kerja keras tapi terkadang juga nggak menikmati hasil dari kerja keras kita. Contohnya gini, kita kerja keras membanting tulang, tetapi pada ujung-ujungnya itu kita nggak menikmati apa yang kita kerjakan. Kita terus mengejar-ngejar uang, tapi setelah uangnya terkumpul, kita tetap aja mengejar uang gitu, nggak ada rasa cukup. Akhirnya tiba-tiba kita tua dan menderita karena sakit, atau mungkin kita udah di atas puncak karena kita makannya juga nggak benar, akhirnya kita terkena penyakit misalnya. Nah itu, jadi idenya adalah bahwa kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi hidup kita. Ya memang kita harus bekerja keras, namun sebenarnya kita tidak pernah merasa sangat berbeda gitu. Jadi kita tuh kayak tinggal di dalam fantasi kita sendiri gitu loh. Dan pilih medan juang Anda sendiri-sendiri. Jadi buku ini juga dalam bab 2 itu mengajarkan bagaimana kita mengurusi kegagalan kita. Semuanya itu kalau ingin sukses itu pasti harus gagal. Contohnya kalau mau mulai bisnis, nggak mungkin ujuk-ujuk kita itu langsung sukses, nggak ada ceritanya. Memulai bisnis pasti akan gagalnya. Karena gagal itu
akan jadi keberhasilan, dan keberhasilan itu akan menimbulkan kebahagiaan tadi. Itu aja ya dari saya, semoga bermanfaat, dan silahkan kalau umpamanya review saya itu kurang bagus atau kalian kurang jelas, saya mohon maaf karena aku juga barusan membaca ini, baru ngedong hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.